Saya Nila Putri Dewi, yang saat ini sedang menjadi dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah Denpasar dalam periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait spinal anesthesia. Nah, apa itu spinal anesthesia? Yaitu merupakan suatu prosedur untuk menginjeksikan dari anestesi lokal ke ruang subarachnoid, di mana hasilnya nanti adalah kehilangan dari sensasi dan juga fungsi motorik secara reversible. Prosedur ini juga disebut sebagai subarachnoid block atau intrathecal block. Nah, secara anatomi, kita bisa lihat bahwa dari sebelum mencapai dari subarachnoid, kita perlu melewati dari kulit, kemudian jaringan ikat, kemudian ligamentum supraspinosus, kemudian interspinosus ligamen, kemudian baru ke ligamentum flavum, kemudian baru mencapai epidural space, kemudian menembus dari dura dan juga arachnoid membran, dan akhirnya baru sampai di subarachnoid space, di mana nantinya akan melakukan injeksi hingga mencapai ke subarachnoid space. Kemudian untuk ketinggiannya sendiri, di mana pada orang dewasa kita menarget untuk tidak mengenai dari medula spinalis. Di mana pada orang dewasa sendiri, tinggi medula spinalis itu adalah setinggi dari L1, kemudian apabila pada anak-anak bisa lebih rendah sampai L3, dan pada infant juga bisa lebih rendah. Sehingga untuk injeksinya sendiri pada orang dewasa khususnya kita akan melakukan penusukan dari jarum spinal yaitu setinggi L3, L4 atau celah L4, L5. Nah, adapun yang akan kita dapatkan nantinya yaitu kita akan memblok dari sistem somatik, di mana baik secara sensoris maupun motoris. Nah, untuk sensorisnya sendiri, yaitu dari jeras aferennya nanti kita akan memblok khususnya dari stimulus nyeri dan juga raba, namun lebih ditujukan untuk stimulus nyerinya, di mana nyeri yang diblok adalah nyeri yang somatik maupun nyeri yang visceral. Kemudian untuk motoriknya sendiri, ini akan mengakibatkan pemblokan dari jeras efferentnya, sehingga akan terjadi penurunan dari tonus otot. Kemudian dari sistem otonom pun akan mengalami terblok, baik dari simpatik maupun parasimpatiknya. Nah, untuk mengetahui terblokirnya dari sistem otonom ini, kita dapat melakukan uji suhu, baik dengan menggunakan es ataupun dapat menggunakan kapas alkohol. Nah, dari sistem otonom sendiri itu terdiri dari parasimpatik dan juga simpatik, di mana dari simpatik sendiri itu terletak di daerah torakolumbal. Kemudian untuk parasimpatik itu terletak di daerah kraniosakral, di mana kedua saraf otonom ini mempunyai fungsi yang masing-masing yang saling bertolak belakang. Nah, untuk sistem otonom sendiri yang perlu kita perhatikan dalam proses spinal anesthesia ini, yang pertama dari sistem kardiovaskular, di mana dari jarak simpatik sendiri yang setinggi T5 sampai L1 yang berfungsi untuk tonus vasomotor ini akan mengalami terblok, sehingga baik dari tonus untuk arteri dan juga vena akan mengalami gangguan. Kehilangan tonus pada vena sendiri akan menyebabkan vena mengalami vasodilatasi dan akan mengurangi dari venous return ke jantung. Kemudian cardiac output pun akan menjadi berkurang. Kemudian menurunnya tonus vasomotor pada arteri ini akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada arteri sehingga terjadinya penurunan dari systemic vascular resistance. Yang hal ini akan menyebabkan terjadinya hipotensi pada pasien. Kemudian, sistemik vascular resistant ini sendiri dapat di-counter dengan adanya vasokonstriksi pada daerah-daerah di atas dari level yang kita blok. Namun, apabila kita memblok sampai cardiac accelerator, yaitu setinggi T1 sampai T4, itu akan mencegah terjadinya vasokonstriksi ini sendiri. Untuk tata laksananya sendiri, pada kondisi-kondisi tertentu, ada yang mengatakan bahwa pemberian loading cairan sebanyak 10 sampai 20 mili per kilogram ini dapat membantu sebelum kita melakukan anestesi, namun beberapa penelitian menunjukkan hal ini gagal untuk mempertahankan hemodinamik pasien. Kemudian hal lain yang dapat kita lakukan apabila pasiennya ibu hamil, kita dapat melakukan left uterine displacement,
di mana memindahkan dari uterus itu ke sisi kiri untuk mencegah dari penekanan pada vena cava inferior. Kemudian head down position untuk memperbaiki dari perfusi ke otak. Kemudian pemberian IV bolus sebanyak 5-10 mili per kilogram berat badan setelah mulai pemberian anestesi spinal. Kemudian apabila bradikardi pada pasien, kita dapat support dengan memberikan atropin, dan apabila terjadi hipotensi yang cukup berat, lebih dari 20% dari awal pasien sebelum dianestesi, kita berikan vasopresor, bisa berupa efedrin maupun epinefrin. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dari sistem perkemihan, sistem urin, di mana dari spinal anestesi ini sendiri akan memblok dari jalan simpatik maupun parasimpatik yang mengontrol dari perkemihan itu sendiri sehingga pasien tidak dapat BAK secara spontan. Sehingga kita perlu melakukan pemasangan kateter urin, namun pada kasus yang tidak memerlukan pemasangan seperti operasi yang tidak berjalan cukup lama atau operasi yang sebentar, kita perlu melakukan pengecekan apakah terjadi distensi pada kandung kemih atau tidak. Setelah prosedur anestesi ini berakhir, kita harus memastikan sistem otonom ini telah kembali seperti semula, baik dari hemodinamik pasien telah stabil dan dari perkemihan pasien dapat berkemih secara spontan sendiri, baru kita dapat mengakhiri dari proses monitoring kita. Nah, untuk mengecek dari anestesi yang kita berikan, apakah sudah masuk, sudah adekuat atau tidak, setinggi apa, kita perlu melakukan pemeriksaan yang pertama dari sensorisnya, yaitu pemeriksaan berdasarkan dematom. Untuk sensoris, kita dapat periksa rangsang rasa raba dan juga rangsang nyeri. Misalnya saja kita melakukan anestesi setinggi T10, maka kita akan melakukan perbandingan rasa raba dari T10 ke bawah dan juga T10 ke atas. Dapat juga dilakukan rangsangan nyeri dengan menggunakan jarum dibandingkan dari setinggi T10 ke bawah dan juga di atas. Apabila sudah mati rasa atau sudah tidak berasa nyeri, maka untuk rangsangan sensoris telah berhasil kita blok untuk anestesi spinal ini. Kemudian yang kedua kita periksa dari motorik, di mana motorik ini umumnya muncul paling terakhir dari respon pemblokan dari spinal ini, di mana untuk motorik sendiri kita nilai dengan menggunakan Bromwich score, di mana skor 0 bahwa belum terjadinya anestesi, di mana sudah masih dapat difleksikan dari hip, lutut dan juga ankle. Kemudian untuk skor yang 2, di mana hip tidak dapat difleksikan lagi, hanya dapat menggerakkan dari lutut dan ankle. Kemudian untuk Bromwich 2 hanya dapat menggerakkan dari ankle-nya saja, dan Bromwich 3 sudah komplit teranestesi di mana tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian untuk otonomnya sendiri kita dapat periksa dari fungsi-fungsi perkemihan dan juga dapat melakukan pemeriksaan yang sederhana seperti pemeriksaan suhu dengan menggunakan kapas alkohol atau menggunakan es. Indikasi untuk melakukan spinal anesthesia, di mana kita akan melakukan operasi-operasi pada bagian bawah seperti bagian perut bawah, contohnya pada operasi cesaria atau appendicitis, kemudian operasi di daerah inguinal seperti hernia, hernia inguinalis, hernia lateralis, hernia medialis, kemudian dari urogenital dan rektal sendiri seperti operasi untuk hemoroid, dan juga pada ekstremitas bawah seperti operasi untuk fraktur. Adapun kontraindikasinya, yang pertama adalah kontraindikasi absolut, yaitu adanya infeksi di tempat injeksi. Kemudian tentunya tidak mendapatkan persetujuan dari pasien. Kemudian adanya gangguan koagulopati atau adanya gangguan bleeding diastesis lainnya. Kemudian pasien dalam kondisi hipovolemia berat karena spinal anestesi ini akan menyebabkan jebolnya dari hemodinamik. Kemudian adanya peningkatan tekanan intrakranial, di mana kita bisa lihat dari tanda-tandanya pasien mengalami muntah proyektil, adanya penurunan kesadaran dan nyeri kepala. Nah, secara objektif kita dapat nilai dengan menggunakan fundoskop untuk melihat adanya papil edem atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu kontraindikasi relatif, di mana pasien dalam kondisi sepsis, pasien tidak kooperatif, terjadinya lesi demyelinisasi, adanya stenotic valvular heart disease, kemudian adanya hypertrophic obstructive cardiomyopathy, dan juga adanya
deformitas spinal yang berat. Kemudian bagaimana mekanisme kerja dari spinal anestesi ini sendiri? Ada 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama yaitu adanya lokal anestesi di daerah cauda equina di tempat penyuntikan, di mana dari lokal anestesi yang kita suntikan akan memblok dari persarafan yang disarapi oleh cauda equina. Kemudian yang kedua yaitu secara difusi akan lokal anestesi ini, obat-obatan yang kita berikan akan masuk ke medula spinalis karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah distribusi melalui Virchow-Robin space, di mana Virchow-Robin space ini merupakan celah dari pembuluh darah yang berpenetrasi ke medula spinalis. Nah, di space inilah obat-obatan anestesi yang kita berikan dapat masuk dan penetrasi lebih dalam ke medula spinalis itu sendiri. Kemudian bagaimana prosedur untuk melakukan spinal anestesi ini sendiri? Yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahannya. Dari alat yang perlu disiapkan tentunya prosedur steril butuhkan sarung tangan steril, handscoon steril, kemudian dari drape, kemudian cairan antibakterial, kemudian diperlukan spuit ukuran 5 cc untuk memberikan anestesi lokal, kemudian spuit 3 cc untuk memberikan anestesi spinalnya. Kemudian dibutuhkan spinokan atau jarum khusus spinal beserta introdusernya. Kemudian ada pun jenis-jenis jarumnya yang biasa kita gunakan ukuran yang kecil, ukuran 25 gauge ke bawah, 25, 26, 27, 28, 29. Kemudian untuk jenis jarumnya sendiri ada yang jarum yang ujungnya tajam, seperti contoh gambar yang A, dan dengan celah yang besar, di mana hal ini akan menyebabkan leakage atau keluarnya dari CSF yang cukup banyak, yang akan berimplikasi pada komplikasi adanya post puncture headache. Kemudian ada juga jarum yang tipe pencil point tip seperti yang B. Jadi di ujungnya ini tumpul, kemudian untuk lubang untuk keluarnya obat-obatan anestesi ada di satu sisi. Kemudian yang jenis Sperot juga, Sperot ini jarumnya dengan bagian dalam yang memanjang. Namun hal ini dapat mengurangi dari obat-obat anestesi yang masuk apabila jarumnya baru setengah yang mencapai dari subarachnoid space, di mana CSF sudah keluar, kita menandai sudah mencapai subarachnoid space, namun sebagian belum masuk karena bagian dalam jarum ini cukup panjang namun sempit, sehingga akan mengurangi obat-obat anestesi yang mencapai dari subarachnoid space. Untuk jarum anestesinya sendiri, kita menggunakan spinokan, jarum khusus di mana terdiri dari introducer. Introducernya ukurannya cukup besar namun pendek, tidak sampai mencapai ke subarachnoid. Sementara untuk jarum spinalnya sendiri ukurannya panjang dengan ukuran tip umumnya kecil untuk menghindari dari leakage CSF yang cukup banyak. Kemudian dari tipnya kita bisa pilih beberapa jenis tip. Seperti contohnya di sini adalah pencil point tip. Kemudian tentunya kita perlu menyiapkan obat-obatan untuk anestesi lokal dan juga untuk anestesi spinal. Kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan, kita menentukan dari lokasi. Lokasi yang dilakukan injeksi ini adalah umumnya di celah L3 L4 atau L4 L5, yang mana kita dapat tandain dengan mengidentifikasi dari superior iliac crest, di mana di tengah-tengah itu merupakan korpus L4 atau celah L3 L4. Kemudian setelah kita menandai lokasinya, kita bisa memilih beberapa posisi untuk melakukan prosedur ini. Yang pertama dari posisi duduk. Pasien duduk, membungkuk ke depan, dapat memeluk bantal atau meletakkan lengannya di atas paha, membungkuk. Kemudian kita mengidentifikasi dari lokasinya. Kelebihan dari posisi duduk ini adalah lebih mudah untuk mengidentifikasi lokasi dari injeksi, terutama pada pasien-pasien dengan obesitas. Kemudian yang kedua, posisinya dapat melakukan dengan left lateral decubitus, di mana pasien posisi tiduran membungkuk ke satu sisi. Namun pada posisi ini cukup
lebih sulit untuk mengidentifikasi lokasi dari injeksi, namun memberikan kenyamanan pada pasien. Kemudian yang ketiga yaitu dengan posisi prone, di mana pada operasi-operasi tertentu yang memang memerlukan posisi prone, kita tidak perlu lagi untuk mengubah-ubah posisi dari pasien. Posisi ini kita dapat melakukan puncture, namun pada saat puncture kita perlu melakukan aspirasi terlebih dahulu karena CSF tidak dapat langsung keluar seperti pada posisi-posisi lain yang menandakan bahwa kita sudah berada di ruang subarachnoid. Kemudian untuk pendekatan anatomi sendiri untuk mendapatkan ruang subarachnoid ini sendiri ada dua, yaitu secara median maupun paramedian. Nah, median sendiri ini kita melakukan penusukan di tengah-tengah, di bawah dari processus spinosus. Kita melakukan penusukan di L3, di celah L3, L4 atau L4, L5, kemudian dengan mengarahkan jarumnya sedikit ke arah kranial. Kemudian untuk pasien-pasien yang memang cukup sulit untuk kita dapatkan dari pendekatan median, kita dapat menggunakan pendekatan paramedian. Misalnya pasien dengan kiposis, skoliosis, atau deformitas tulang belakang lainnya, atau pasien yang memang susah kita posisikan. Misalnya pasien dengan artritis di tulang belakang yang berat. Untuk paramedian sendiri, kita lokasikan di bawah dari spinosus, proses spinosus yang di atas dari tempat yang kita cari, misalnya L3, L4, di bawah spinosus, proses spinosus L3 itu 2 cm-nya kita menusukkan jarumnya dengan mengarahkan 10-20 derajat dari sisi midline. Nah, bagaimana kita tahu sudah mencapai tempat yang tepat atau tidak, di mana dari jarumnya itu sendiri akan menembus pertama dari kulit, kemudian dari ligamen supraspinosus, kemudian interspinosus, kemudian kita akan merasakan dua tahanan atau two poops itu di ligamentum flavum dan juga di dura. Nah, setelah merasakan dua resistensi itu, kemudian adanya CSF yang keluar setelah kita menghilangkan dari stilet dari jarum spinokan, itu kita dapat menandai bahwa lokasi ini sudah benar di ruang subarachnoid. Kemudian untuk obat-obatannya sendiri, ada beberapa obat-obatan yang dapat kita pakai, baik obat-obatannya plain maupun kita kombinasikan dengan pemberian epinefrin, di mana pemberian epinefrin ini dapat menambah durasi dari kerja obat tersebut. Yang sering dipakai adalah bupivacain, baik 0,5% maupun 0,75%, untuk indikasi-indikasi berdasarkan operasi tertentu yang dapat kita pilih. Untuk lama kerjanya pun dipengaruhi dari obatnya tersebut, apakah obatnya dalam dicampur atau tidak dengan epinefrin. Kemudian selain obat anestesinya, kita dapat berikan obat-obatan tambahan seperti fentanyl atau morfin sebagai analgesik, kemudian epinefrin, phenylephrine apabila terjadi gangguan hemodinamik pada pasien. Nah, bagaimana kita melakukan prosedurnya? Mulai dari persiapan pasien, dari awal posisikan pasien, identifikasi marker, kemudian lakukan disinfeksi, pasang drap, kemudian kita lakukan anestesi lokal dengan menggunakan speed 5 cc, masukkan lidocaine, melakukan anestesi secara lokal di daerah yang ingin kita injeksi. Kemudian setelah itu baru kita injeksikan dengan introducer dan juga jarum spinokannya. Kemudian setelah itu jangan lupa diaspirasi sebelum menyuntikkan. Apabila saat aspirasi kita masih mendapatkan CSF, baru kita injeksikan dari obat-obatan anestesinya, baru kita injeksikan dari bupivacainnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ketinggian hasil dari anestesi kita, setinggi spinal setinggi berapa, itu dari beberapa hal. Yang pertama dari properti dari lokal anestesinya sendiri, kemudian dari faktor pasien, dan juga dari teknik. Untuk properti lokal anestesinya sendiri, yang pertama yang paling penting mempengaruhi yaitu dari barisitasnya sendiri, di mana barisitas ini merupakan perbandingan antara beratnya si obat yang kita pakai
dengan CSF, di mana ada 3 klasifikasi, yaitu hipobarik yang lebih ringan dari CSF, isobarik yang setara dengan CSF, dan juga hiperbarik yang lebih berat dari CSF. Nah, di mana pemberian obat hipobarik ini sendiri apabila pasien dalam posisi berdiri, misal posisi duduk misalnya, akan membuat obat tersebut lebih mengarah ke arah kranial. Kemudian apabila memberikan obat-obatan yang isobarik, itu akan membuat obat-obatan tersebut cenderung berada tetap pada level yang kita injeksikan, sementara obat-obatan yang lebih berat akan cenderung mengarah ke arah bawah atau ke arah kaudal. Kemudian yang kedua yaitu dosis, di mana semakin banyak dosis yang kita berikan, tentunya akan semakin tinggi dari spinal yang terblok. Dan yang ketiga dari volume, yang serbanding juga, di mana volume semakin banyak kita berikan juga akan mempengaruhi atau semakin tinggi juga dari spinal yang dapat kita blok. Kemudian dari faktor pasiennya sendiri, di mana apabila setelah kita injeksi pasien cenderung dalam posisi duduk, misalnya obat-obatannya bersifat hiperbarik, maka obat-obatannya akan cenderung turun dan akan menghasilkan anestesi pada daerah bawah saja atau kita sebut sebagai saddle anesthesia. Berbanding terbalik pada apabila posisi pasien dalam posisi supine, apabila obat-obatan yang bersifat hiperbarik, maka obat-obatan tersebut akan cenderung berkumpul di daerah torasik. Kemudian dari tinggi pasien sendiri, apabila pasien yang semakin tinggi akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk memblok dari spinal yang lebih tinggi. Kemudian dari tekanan intraabdominal pasien sendiri, misalnya pada pasien dalam kondisi hamil maupun obesitas, di mana peningkatan tekanan intraabdominal ini sendiri akan menyebabkan dari volume CSF-nya sendiri turun. Nah, volume CSF yang turun ini menyebabkan berkurangnya kebutuhan obat-obatan anestesi untuk melakukan anestesi spinal. Secara umum, pada pasien yang ibu hamil itu sendiri, dosisnya bahkan dikurangi sepertiganya dibandingkan pasien-pasien yang tidak hamil akibat peningkatan tekanan intraabdominal ini. Kemudian dari teknik sendiri, teknik-tekniknya yaitu dari orientasi jarum, di mana apabila kita menggunakan jarum yang tipe Whittaker ini, itu kita apabila jarumnya mengarah ke arah atas, maka kita akan cenderung memblok yang bagian atas, dan apabila jarumnya mengarah ke arah bawah dan kita menginjeksikan obatnya ke arah bawah akan cenderung memblok dari spinal yang bagian bawah. Begitu pula dengan penggunaan jarum sprout. Kemudian untuk komplikasi dari tindakan ini sendiri, yang pertama yaitu adanya high spinal atau anestesi yang kita berikan mencapai medula spinalis yang lebih atas atau bahkan bisa mencapai dari sistem saraf pusat, nah mana hal ini akan membahayakan dari pasien. Kemudian yang kedua yaitu LAS, local anesthesia systemic effect, di mana lokal anestesi yang kita berikan itu masuk ke sistem sistemik, di mana hal ini terjadi apabila kita menginjeksikan obat-obatan lokal anestesi ke pembuluh darah, sehingga perlu dilakukan aspirasi setiap kita melakukan injeksi, baik injeksi obat-obatan lokal anestesi maupun untuk injeksi dari obat-obatan spinal anestesi itu sendiri. Kemudian dapat terjadi dari post puncture headache, di mana hal ini terjadi akibat penurunan dari volume cerebrospinal fluid akibat prosedur yang kita lakukan. Kemudian komplikasi lainnya yaitu pasien dapat mengalami menggigil, di mana menggigil ini terjadi akibat efek vasodilatasi dari sehingga menyebabkan kehilangan panas dari darah itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.